Jika kamu cuma punya dua pilihan ini, kamu pilih mana? Pilih jadi anjing atau jadi Jeffrey Epstein? Kalau kamu masih punya moral, kebanyakan kamu pasti pilih jadi anjing ketimbang jadi Epstein. Tapi sebentar, buat apa sih moral? Jika evolusi bertujuan hanya untuk keberlangsungan hidup, maka kesadaran manusia adalah bugs. Sebuah pemborosan sistem yang membuat kita sadar bahwa suatu hari kita akan berhenti ada. Sampai sini, kalian sadar nggak bugsnya di mana? Dibandingkan dengan hewan, ya mereka hidup, makan, kawin, mati, selesai. Sedangkan kita, manusia, kita tuh mikir. Dan sejak saat itu, suka ataupun tidak, penderitaan dan kebahagiaan kita tuh jadi permanen. Kebanyakan kita mungkin akan memilih menjadi anjing, berlindung di balik kesucian insting. Tapi jangan tertipu, itu hanyalah pelarian dari beban menjadi sadar. Di sisi lain, Epstein adalah prototipe kesuksesan biologis. Dia adalah predator puncak yang berhasil meretas sistem sosial untuk memuaskan dorongan purba tanpa interupsi nurani. Jika hidup ini hanyalah kompetisi atom, Epstein tidak sedang berbuat salah. Dia sedang menang. Lalu kenapa rasa mual itu tetap muncul di ulu hati kita? Begini kata para skeptis. Kegelisahan moral kita hanyalah side effect dari otak yang terlalu besar. Kita hanyalah sekumpulan neuron yang secara tidak sengaja menciptakan konsep keadilan untuk menenangkan ketakutan kita akan semesta yang acak. Tidak ada frekuensi metafisik, tidak ada air untuk rasa haus kita, dan tidak ada pengadilan di ujung waktu. Kita hanyalah kecelakaan evolusi yang terobsesi pada makna. Mari kita terima premis itu. Kita adalah kecelakaan. Tapi disinilah letak keanehannya. Jika kita memang kecelakaan, jika semesta ini buta, tuli, dan tidak peduli pada benar atau salah, maka setiap tindakan moral yang kita lakukan adalah sebuah pemberontakan kosmik. Bayangkan sebuah mesin penghitung yang secara tidak sengaja mulai menulis puisi. Puisi itu tidak membantunya menghitung. Puisi itu justru memboroskan energinya. Dari sudut pandang efisiensi, itu adalah bug. Tapi dari sudut pandang eksistensi, puisi itulah satu-satunya momen di mana mesin itu bukan lagi sekedar alat. Begitu pula dengan kita. Katakanlah keadilan memang tidak pernah ada di luar sana. Katakanlah moralitas hanyalah konstruksi bahasa. Jika memang semesta ini gelap total, maka keputusanmu untuk tidak menjadi Epstein adalah tindakan menciptakan cahaya dari ketiadaan. Kita tidak memilih menjadi manusia karena kita tahu keadilan pasti menang. Kita memilihnya justru karena kita tahu keadilan mungkin tidak pernah ada, kecuali jika kita yang menciptakannya. Menjadi anjing adalah kedamaian yang pasif. Menjadi Epstein adalah kemenangan yang hampa. Tapi tetap menjadi manusia dengan segala beban moral yang mungkin saja hanyalah fata morgana adalah sebuah keberanian untuk menetapkan standar yang bahkan tidak disediakan oleh alam semesta. Jika kesadaran ini hanyalah mata yang salah lahir di dunia yang benar-benar gelap, maka mata itu tidak butuh cahaya untuk membuktikan keberadaannya. Mata itu adalah cahaya itu sendiri. Kita menderita bukan karena kita lemah, tapi karena kita adalah satu-satunya titik di alam semesta ini yang berani berkata tidak pada hukum rimba. Atau jangan-jangan keadilan itu memang benar-benar ada suatu hari nanti.